dimanapun kamu berada, balik lagi barengan kita berdua. Ada Chris berbicara dan Libra Akila. tentunya dalam program yang selalu bisa bikin kamu merasa dipeluk walaupun kamu sedang sendiri, yang membuat kamu merasa ramai walaupun kamu sedang gundah gulana dengan kesendirian, apalagi kalau bukan rehat sejenak. Kita di sini siap jadi teman kamu. Bener banget. Untuk anak malam. Buat kamu yang mau curhat-curhatan ketika gundah gulana melanda, atau lagi ada masa lalu yang tiba-tiba loh kok mampir ke masa kini. Iya, bener banget. Gitu tuh yang suka menggelitik gitu tuh, yang mau dicurhatin, yang mau dikeluhin. Langsung aja, kita ada di sini dan siap untuk dengerin apapun curhatan kamu. Betul banget. Dan tema kita hari ini kebetulan relate banget sama partner siaran kesayangan gue. Libra ini tadi ceritanya lagi senang banget datang ke studio gara-gara dia dianterin sama suaminya. Dan konon katanya ini adalah sebuah love language dari sebuah keluarga yang bisa membuat rasa cinta itu semakin berbunga-bunga. Yes, itu love language gue adalah act of service. Oke. Tapi sebenarnya love language itu ya, kita bahas dulu pertamanya love language itu apa sih? Udah ada yang tahu belum sih anak malam? Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu atau masih asing. Jadi love language itu adalah cara atau apa Tindakan. tuh ya? Tindakan. Iya, kok gue jadi bingung sendiri. Segala macam bentuk lah lebih segala tepatnya macam ya. bentuk yang bisa membuat seseorang itu merasa dicintai. Yes. Dan karena setiap orang punya love language yang berbeda-beda, nah alangkah baiknya kalau kita tahu love language dari pasangan kita. Begitu juga sebaliknya, pasangan kita tahu love language kita apa. Love language itu gak cuma satu, tapi kurang lebih ada 5 jenis ya. Yes. Yang pertama ada apa sih? Words of affirmation. Mhm. Oke, ini adalah bahasa cinta yang buat lo tuh kalau lo denger kata-kata itu, Oke. lo akan merasa dicintai. Contohnya seperti I love you misalkan, atau I miss you, I'm proud of you. Yang Nah, kedua itu ya. ada Yang quality time. Yes. Ya, jadi lo adalah tipikal orang yang kalau misalkan lo jauh dan gak ketemu kayaknya gak bisa. Kayaknya lo ngerasa sakau. Wih, bahasa gue sakau. Lo ngerasa sakau ketika lo gak ketemu dengan pasangan lo. Dan yang ketiga ada receiving gifts. Mhm. Kalau dikasih gift tuh, senangnya luar biasa. Bener. Dan dia akan menghargai gift itu bener-bener kayak dia ngejaga kayak mungkin itu kayak anaknya sendiri atau mungkin kayak barang pribadinya sendiri atau bakal jadi barang kesayangan. Lalu yang keempat ada yang namanya acts of service. Nah itu dia tuh, gue salah satunya. Ini contoh personal langsung ya, Yeah. contoh konkret. Misalkan gue bangun tiap hari jam 5 atau jam 6 pagi, itu ngurusin anak gue dulu, abis itu gue nyiapin sarapan gitu kan. Nah terus kalau ada one day gitu, tiba-tiba laki gue bangun duluan, terus dia bikinin gue kopi, as simple as that. Lu bakal meletak banget. Ih gue bakal, sayang. Gokil. Langsung gitu. Langsung morning glory deh. Ya Oke. gitulah. Lalu yang terakhir ada yang namanya physical touch. Yes. Ini kayak lu banget deh. Iya, karena kalau gue tipikalnya gini, kayak misalkan gue lagi jalan gitu sama cewek gue kan belum berkeluarga kan, Yes. cewek mantan sih, sekarang gue single kan. Gue tuh tipikal orang yang ketika gue mau ke toilet, misalnya gue lagi di sebuah coffee shop, gue ke toilet, sayang bener ya gue ke toilet, itu minimal pundaknya gue pegang. Terus ketika gue balik kayak, gimana yang kopinya kamu suka? Bosen gak di sini? Kayak gitu-gitu loh gue. Tapi itu gue juga ngaruh sih ya. Walaupun cuman kayak apa sih, belayan-belayan sedikit aja gitu ya. Iya. Itu kayak ngerasa dilindungin, ngerasa disayangin. Betul. Gitu, ya. Tapi sebenarnya bukan itu aja topik kita. Gimana kalau ternyata love language ini tidak bisa terjadi atau terjadi pada pasangan yang sedang LDR. That's why kenapa bakal jadi seru ketika kita bahas di kesempatan kali ini. Oke, kalau begitu sambil kita menunggu line telepon di kesempatan kali ini atau di pagi hari ini, kita puterin dulu lagu yang ini kayaknya bakal relate banget sih, dari seorang Fionita Sihombing. Yes. Dengan lagunya yang bertajuk Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Enjoy. Aku masa depanmu. Ngomong soal LDR, pengalaman gak sih? LDR gue pernah dua. Jadi awalnya gue sebenarnya satu SMA, terus kayak dia akhirnya kuliah. Dan lucunya gue baru ngerasa dia lucu, dia baik, terus sama jadi SMA cinta putih abu itu biasa lucu lama-lama.
Nah, pas udah kelar UN, udah nggak pernah di sekolah, gue dan dia baru sama-sama ngomong kalau kita sama-sama suka. Newsnya adalah dia ternyata kuliah di Malang apa? Bro. Ya. Sedangkan aku di Jakarta. Panik. Ya. Anak malam, balik lagi barengan sama kita berdua. Masih ada Chris dan juga Libra yang siap untuk mendengarkan keluh kesah kamu. Tentunya di Rehat Sejenak. Ih pecah. Gimana rasanya kalau ternyata love language itu tidak bisa berjalan dengan baik karena LDR. Udah ada penelpon nih. Yes, seru Yeah. banget ya. Ini curhatan-curhatan nanti kita baca. Gue juga nggak sabar banget mau ngobrol sama yang satu ini nih. Langsung Oke. aja kita sapa Chris. Halo. Halo Kak Kris, halo Kak Libra. Halo, dengan siapa nih? Dengan Rara. Hai Rara. Rara tinggal di mana sih kalau boleh tahu Rara? Daerah mana? Daerah Jakarta aja. Oh Jakarta. Oke, Rara ngapain? Kok belum tidur sih Rara? Lagi habis teleponan sama pacar Kak, kan LDR. Ih, oh LDR. Bahas. Pas banget. Emang pacar kamu tinggal di mana Rara? Jauh deh pokoknya, beda 12 jam aja. Jauh banget, beda 12 jam, which is bukan di Indonesia. Iya betul. Wow. Kalian ini kenalnya di Indonesia atau dia kebetulan bukan warga negara Indonesia? Jadi sebenarnya dia tuh orang Indonesia, tapi kan dapat kerja di sana. Jadi ya udahlah. Aku tuh pacarannya sama dia udah jalan. Sebenarnya sih bolak-balik sih Kak. Jadi sempat pacaran, terus sempat putus, terus balikan lagi gitu. Sebenarnya masalahnya tuh pas putus ya karena LDR, tapi in the end kita juga saling tahu kalau ternyata kita saling cari lagi gitu. Jadi ya udahlah, coba kita coba lagi tuh. Oh, that's really nice to hear actually. Itu luar biasa banget sih. Yeah. Artinya walaupun kondisi kalian dekat ataupun sedang jauh, tapi hati kalian tuh tetap bisa nemu gitu ya, tetap saling nyari gitu ya. Sebenarnya aku tuh udah putus sama dia dari pertama kali pacaran tuh sekitar 6 tahun yang lalu. Kemudian pacaran 2 tahun, sempet putus, kemudian akunya sama siapa, terus dianya juga sama siapa, dan akhirnya kayak kayaknya ketika kita berdua sama-sama kosong, kayak kok kita nggak coba lagi, boleh nggak kita kasih kesempatan kedua untuk ya udah kita berdua gitu. Udah jalan berapa lama nih sampai sekarang? Ini sih udah mau 2 tahun kayaknya deh. Oke. Boleh dong sharing ke kita Rara, kamu gimana nih ups and downs-nya, dan sekarang kalau boleh tahu nih kamu di stage relationship yang mana nih? Sebenarnya sih kalau dibilang ups and down-nya sih pasti ada lah Kak, ya namanya juga LDR gitu. Cuman mungkin dibandingkan dengan dibandingkan dengan LDR yang lain, aku bisa bilang hubunganku tuh mulus-mulus aja. Karena saking mulusnya, jadi setiap orang dari kita berdua tuh insecure sama hubungan ini. Jadi kayak misalnya nih nggak pernah berantem, terus kayak nggak pernah saling demanding kayak gitu loh. Nah, tapi hal itu yang malah membuat kita tuh kayak ini sebenarnya kita tuh baik-baik aja nggak sih kayak gitu. Nah, kita tuh udah lagi di tahap itu sekarang gitu. Because actually when there is no problem, justru bahkan memunculkan pertanyaan, apakah justru it is a problem because we don't think that there's a problem. Wow. Kira-kira kalau menurut kamu nih, apa sih yang membuat kalian keep going sampai sekarang? Cara komunikasi kalian seperti apa sampai masih bisa jalan sampai sekarang ini? Kita tuh selalu berpikir bahwa mungkin kita tuh belajar dari kesalahan. Jadi pas pacaran yang pertama itu tuh kita ribut mulu karena aku tuh tipikal yang nggak bisa menyatakan sesuatu by word gitu. Jadi nggak bisa ngomong kangen, nggak bisa ngomong aku sayang tuh, itu tidak ada dalam kamusku gitu. Sedangkan dia tuh tipikal yang selalu nanya, kamu tuh beneran sayang nggak sih sama aku? Kamu tuh beneran serius nggak sih sama aku? Aku tuh nggak pernah dengar kamu bilang sayang ya ke aku. Itu yang membuat kita berantem terus. Nah, sedangkan aku tuh tipikal yang ya udah ketika aku menyediakan waktu buat kamu, itu artinya ya aku sayang sama kamu. Ketika aku pengen spending waktu yang lebih sama kamu, baik itu chatan, teleponan, ketemuan, itu tuh udah salah satu cara aku sayang sama kamu gitu. Oke, berarti pasangan lo tuh tipikal yang kalau kita ngomongin love language ya,
Tipikal yang words of affirmation gak sih? Words of affirmation berarti dia butuh ya kata-kata dari kamu. Sedangkan kalau bagi kamu sendiri nih Rara, love language kamu adalah quality time. Iya gak Iya sih? kan? Karena kamu sudah merasakan gua kan udah ngeluangin waktu untuk komunikasi sama lo walaupun kita beda 12 jam. Itu adalah bentuk dari kasih sayang gue ke lo gitu kan ya. Tapi ternyata ya itulah pentingnya tahu love language satu sama lain, Ra. Kalian udah pernah ngomongin itu belum? Sebenarnya sih kalau secara secara frontal ngomongin itu love language enggak, cuman paling kayak aku tuh pengen tahu sekali-sekali kamu bilang kangen sama aku. Terus aku juga bilang ya udah coba diluangin aja waktunya. Nah, itu yang terjadi pada fase pertama kita pacaran sebelum kita putus. Nah, setelah kita balikan ternyata kedua dari kita ini sama-sama belajar lah gitu. Tapi ternyata karena saking, aku nggak tahu ya, cuman kayaknya karena saking kita ingin ngerti satu sama lain, jadinya tuh nggak ada space untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kayak ya udah deh semuanya buat pasangan gue. Jadi kayak misalnya nih kayak misalnya dia pengennya aku bilang kangen terus, sampai akhirnya kata-kata aku kangen kamu itu udah nggak punya makna sebenarnya, karena itu bukan sesuatu yang aku mau bukan dari diriku gitu, tapi karena dia menuntut aku untuk mengatakan itu gitu loh. Tapi Ra, kalau ketika lo sudah memberikan nih love language-nya pasangan lo ini Ra, terus dia memberikan love language yang lo butuhkan juga nggak? Seperti misalkan quality time, karena kan tadi kalau kamu bilang nih kamu sudah meluangkan waktu untuk dia, itu adalah bentuk dari kamu menunjukkan kasih sayang kamu. Nah, kamu mendapatkan nggak tuh dari dia? Dapat aja sih Kak, cuman masalahnya kan berasa tuh sesuatu yang dipaksakan sama sesuatu yang emang diberikan secara sukarela. Ketika dia meluangkan waktu tetapi dia sibuk dengan dunianya sendiri, jadinya kan kayak ya udah ngapain juga gitu. In the end jadinya hal itu jadi blunder juga kan. Jadi kayak ya udah kalau memang lagi nggak punya waktu nggak usah diluangin gitu. Aku tahu banget kita pendam masing-masing karena kepikirannya gini, kan gue berusaha untuk menyelamatkan apa yang udah kita punya gitu, apa yang kita pengen mulai kembali. Kita berdua tuh berada di stage yang sama sebenarnya. Jadi kayak makanya tadi aku bilang ini bikin rada-rada insecure, apakah ini tuh ini tuh proses yang tepat untuk kita, ini you're the one and only gitu, atau ini tuh cuman wasting time sebenarnya gitu loh. Menurut gue, maybe kalau emang kamu udah mulai insecure dan pasangan kamu juga udah mulai insecure, maybe it's time untuk kalian obrolin heart to heart. Kalian masih on the same page apa enggak nih? Masih siap enggak dan masih mau bertahan dan berusaha enggak mempertahankan hubungan ini? Tadi kamu ngebahas soal, iya sih aku tahu love language-nya dia adalah words of affirmation, jadi aku bilang aku kangen. Tapi lama-lama kok ketika diomongin itu udah jadi gak ada artinya gitu ya. Yes. Nah, kalau menurut aku ketika kita cinta sama seseorang dan kita melakukan sesuatu untuk dia, terus dia seneng banget, dia bahagia, kita akan bahagia otomatis apapun yang bisa membuat pasangan kita bahagia pasti bikin kita bahagia juga. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang membuat dia bahagia tapi kok gak bikin gue bahagia juga ya, it's time for you to think about your love for him. Sebenarnya gini, tiap hari teleponan, tiap hari chattingan, tetapi tidak melihat sosok yang utuh di sampingku, itu bikin aku jadi jadi mikir kayak ini orang beneran ada nggak sih? Aku bahkan di momen-momen tertentu aku tuh malah lupa mukanya gitu loh. Jadi kayak ini gue nih emang beneran niat nggak sih sama dia. Jadi kayak udah mulai ada keraguan. Aku tidak pernah meragukan perasaan dia ke aku ya, tapi dari diriku sendiri kayak kalau misalnya kita coba untuk bertahan seperti ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, apakah kualitas cintanya tuh masih tetap sama atau malah menurutku cinta itu sama dengan kata maaf. Semakin sering dia diucapkan, semakin turun kualitasnya. Jadi that's why kenapa mungkin tadi aku bilang aku tuh bukan tipikal yang bilang aku kangen, aku sayang, aku cinta. Jadi ketika itu aku mengucapkan itu terus-menerus berulang-ulang, biasanya itu tuh sesuatu yang udah biasa aja gitu. Jadi
Sama seperti ketika aku teleponan terus, chattingan terus, komunikasi yang terus menerus, yang tidak diberi jeda, itu malah membuat aku merasa bahwa oh ini sesuatu yang biasa aja, ini sesuatu yang tidak ada udah tidak punya sense of sense of urgent gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Jadinya tuh lebih ke rutinitas aja Kak, jatuhnya. Sama kayak lo sedang berjalan tapi kayak jalannya tuh lo tutup mata, lo nggak tahu di arah mana kemana tapi lo jalan aja gitu, nggak sih? Iya betul. Wah, kalau kita udah ngomongin menurut Rara tadi tuh udah kayak rutinitas, Chris. Nah, sekarang kita ngomongin orang gini. Kalau kita orang kerja aja gitu ya, yang rutinitasnya diulang-ulang terus gitu aja, kadang orang butuh liburan, Ra. Yes. Nah, being in a relationship juga kayak gitu. Menurut aku sih udah bahaya ya kalau kamu ngerasa relationship ini adalah sebuah rutinitas. Mungkin kalian bisa coba hal-hal baru, Ra. Mungkin kamu kepingin, let's say tadi kamu bilang butuh jarak dulu kali, butuh sendiri dulu misalkan. Kalau dari gue pribadi ya, Ra, mungkin kalau gue simpelinnya, buat gue gini, cinta itu adalah sesuatu yang agung, yang bisa melawan yang namanya jarak ataupun waktu. Dan ketika cinta itu sudah keren. besar, jarak dan waktu hanya ilusi, Ra. Wih, bahasanya udah Berat lain banget ya. ya Kak. Gue cinta banget sama dia. Cuman di satu sisi realitanya kalau dipikir secara logis itu nggak sejalan. Jadi berbanding terbalik tuh. Jadi kadang kadang tuh ada istilah ya udah yang mana mau dipilih, hatinya atau otaknya gitu. Nah ternyata nggak bisa memutuskan yang mana yang harus dipilih karena cintanya juga gede tapi rintangannya juga gede banget. Jadi aku tuh lagi bingung banget sih sebenarnya Kak. Oke, kalau misalkan ya, kita boleh nanya sama kamu. Yes. Deep down inside, if you ask yourself, do you still want to continue this relationship? Sebenarnya kalau nanya mau dilanjutin atau tidak, aku nggak begitu tahu apa yang aku mau sebenarnya. Cuman intinya kayak gini, lebih ke aku pengen ngelanjutin tapi aku capek. Well, in every relationship itu pasti ada yang namanya ups and downs-nya ya. Kita tahu lah itu semua. Even lo udah married pun ya, gak ada tuh yang namanya kayak fairy tale-nya Disney yang live happily ever after. Yang namanya relationship itu semua penuh ups and downs dan gak ada yang namanya happily ever after. Every day is a struggle, every day adalah perjuangan. Tapi sorry, tadi sempet gue garis bawahi, lo sempet cerita bahwa gue teleponan sama lo setiap hari, gue ngobrol sama lo setiap hari, tapi gue nggak ngerasa lo tuh ada. I don't feel that you exist. Itu sesuatu yang kayak wow. Ya maksudnya gue pribadi kayak ngerasa iya yang tadi kayak lo jalan tapi lo menutup mata dan lo nggak tahu arahnya kemana dan gimana, tapi lo hanya disuruh jalan, ya udah gue jalan aja. Hebatnya di momen seperti itu cinta kalian masih besar. Wow. So what you feel right now, Ra, is very normal. Okay, so the decision is yours, Ra. Kita di sini nggak bisa, we can't tell you what to do, and we don't know what you feel is best for you. Cuman kamu, Ra, sebenarnya yang tahu jawabannya, dan cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sama dia. Rara, how you feel? Agak lebih lega sih Kak, terima kasih. Pokoknya intinya kalau kita berdua support yang terbaik buat kalian berdua. Yes. Selain itu juga kita punya bonus buat kamu yang semoga bisa menghantarkan kamu untuk tidur lebih lelap. Dan juga tentunya anak malam yang dari tadi juga udah dengerin kita berdua. Kita bakal punya satu tembang kenangan lagi. Cie. Enggak sih, itu gue inget kayak acara zaman dulu ya, Tembang kenangan. Agak Tapi lawas ya. sekali lagi terima kasih buat Rara. Good luck ya, Ra. All the best for you, all the best for your relationship, dan stay safe and healthy ya, Ra. Dadah Rara. Bye, Ra. Good night. And then kalau
Dari Ibu Libra Akila, bagaimana Ibu Libra terkait dengan LDR dan love language ataupun secara keseluruhan? Ya itu tadilah kalau aku mah kesimpulannya yang penting kita tanya sama diri kita sendiri dulu. Lu masih mau jalanin atau enggak? Sama kayak yang lu bilang tadi, sebenarnya deep down tuh kita udah tahu jawabannya sih. Cuman perlu disentilin lagi aja, diingatkan sama orang-orang sebenarnya menurut lo worth it atau enggak hubungan itu diperjuangkan. Karena jangan sampai lupa kalau semua relationship itu pasti penuh perjuangan. Cuman ya itu, apakah pasangan lo ini orang yang tepat untuk lo perjuangkan? Itu dia pertanyaannya. And last but not least, sebelum kita pamit, kita mau puterin lagu yang pastinya ngena banget nih buat orang-orang khususnya yang lagi pada LDR. Check this one out and have a good night, y'all. Bye-bye. Bye. Remember all the times I've spent with you. From the first hello to last touch too. Flickers in your eyes, your voice and tune. Midnight talk till more than half